Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak Putri Rahmayanti dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran ekonomi yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari terkait konsep dasar ilmu ekonomi. Kali ini kakak akan membahas mengenai konsep dari produksi. Jadi nanti kita akan membahas apa sih itu produksi, apa saja faktor-faktor produksi, dan apa tujuan dari produksi itu sendiri. Jadi nanti adik-adik kakak harapkan dapat mempersiapkan semangatnya agar nanti materi yang kakak sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kakak mau tanya dulu nih, di minggu kemarin kita udah membahas terkait kita udah membahas terkait konsep ilmu ekonomi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait materi sebelumnya, yaitu dari konsep ilmu ekonomi. Yaitu ilmu ekonomi pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam kaitannya dengan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada konsumen akhir. Maka ada tiga aspek penting dalam konsep ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Jadi, dari materi tersebut tentu ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait konsep dari produksi. Kak, apa sih tujuan kami mempelajari ini? Jadi, ketika adik-adik mempelajari ini, nanti adik-adik akan tahu apa sih itu produksi, bagaimana apa saja faktor-faktor produksi, dan apa tujuan dari produksi itu sendiri. Nanti adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga tahu, tidak hanya mendengar, misalnya pernah mendengar di televisi, di radio, adik-adik juga bisa paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagai motivasi bagi adik-adik. Salah satu khalifah yang terkenal di muka bumi pernah berkata bahwa carilah penghidupan kalian dari harta kekayaan yang terpendam di muka bumi dengan usaha keras. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya produksi dilakukan oleh seseorang dan meraih kesuksesan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, sebelum kita bahas ke materi dasar dari produksi, kakak akan memberikan sebuah contoh bagaimana kita bisa memahami apa itu produksi. Jadi, di sebuah desa yang bernama Nagari Lawang, di sana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tebu, mulai dari mencangkul, menanam, memupuk hingga merawat tanaman itu menjadi tumbuh besar. Jadi, mereka melakukan hal tersebut dalam upaya mengelola sumber daya alam yang ada. Jadi, dari kegiatan tersebut, tebu yang sudah bisa dipanen diolah menjadi gula merah. Dalam mengolah gula merah itu juga dimulai dari menggiling tebu, memasak hingga mencetak menjadi bahan baku yang siap diproduksi, digunakan menjadi bahan yang lain atau langsung dijual. Jadi, dari kegiatan tersebut dapat kita ketahui bahwa produksi ini sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang ada yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi yang baru yang berbeda dari bahan asalnya. Ini dapat kita pahami dalam pengertian apa dan di mana atau kapan komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Tidak hanya itu, dalam contoh yang sederhana dapat kita lihat bahwa ibu-ibu kita yang memasak di dapur dengan mengolah bahan mentah menjadi suatu makanan itu merupakan suatu produksi dalam artian yang sederhana. Dengan kata lain, produksi ini yaitu usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna barang. Kak, jadi gimana Kak biar kita bisa melakukan produksi?
Nah, gimana sih cara agar kita bisa melakukan sebuah produksi? Untuk bisa melakukan produksi, maka setiap orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber daya alam, modal, dan kecakapan atau skill, serta semua unsur tersebut yang kita maksud sebagai faktor-faktor produksi. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut dengan sebagai faktor-faktor produksi. Nah, terkait faktor-faktor produksi ini, ada 4 faktor produksi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tanah atau sumber daya alam, yang kedua yaitu tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang keempat entrepreneur. Untuk yang pertama yaitu tanah. Dalam hal ini, tanah yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal atau tersedia di alam ini tanpa usaha manusia. Di antaranya, yang pertama itu tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik itu pertanian, perikanan maupun pertambangan. Yang kedua, tenaga air, baik itu pengairan, pengaraman maupun pelayaran. Yang ketiga, ikan dan mineral, baik ikan dan mineral di darat maupun ikan dan mineral di laut. Yang keempat, tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Dan yang kelima, living stock seperti ternak dan binatang-binatang. Nah, untuk yang kedua yaitu tenaga kerja. Dalam hal ini adalah terkumpulnya semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Jadi tidak hanya sekedar labor saja, tidak hanya sekedar tenaga fisik atau tenaga jasmani, tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan non-fisik. Nah, untuk yang ketiga yaitu modal. Faktor produksi yang ketiga adalah modal, atau sebutan bagi faktor produksi yang ketiga ini adalah real capital goods atau barang-barang modal yang real. Ini meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain serta jasa, misalnya mesin, pabrik, jalan raya, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, modal ini adalah uang yang digunakan dan tersedia di dalam perusahaan untuk membeli mesin serta faktor produksi lainnya. Nah, untuk yang keempat yaitu entrepreneur. Ketiga faktor produksi yang telah disebutkan tadi adalah faktor produksi yang dapat diraba, yakninya land, labor, dan kapital, sehingga di samping itu ada pula yang dapat dihitung. Akan tetapi faktor produksi ini tidak bisa diraba atau intangible. Nah, menurut Suryana, entrepreneur adalah mereka yang melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan menjalankan sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, yang ketiga, langsung saja kita masuk ke bagian dari tujuan produksi. Nah, untuk tujuan produksi ini ada beberapa hal. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang keenam, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Dan yang terakhir, memproduksi barang-barang ekspor, berarti kita bisa meningkatkan sumber devisa negara, khususnya bagi negara Indonesia. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperhatikan materi yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan produksi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.